Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola selalu punya cerita menarik, apalagi ketika kita bicara soal timnas Indonesia. Setiap kali daftar skuad diumumkan, selalu saja ada diskusi panas di media sosial, grup WhatsApp, bahkan jadi bahan obrolan di warung kopi. Nah, kali ini perhatian publik tersedot ke satu hal yang sangat penting. Timnas Indonesia hanya memiliki satu striker murni dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Ya, hanya satu. Nama itu adalah Ramadan Sananta, striker muda yang kini merumput bersama DPM FC di Liga Super Malaysia. Sementara itu, tidak ada nama lain yang benar-benar bisa disebut penyerang murni, meskipun ada beberapa pemain menyerang lain seperti Stefano Lillipali, Eji Maulana, hingga Ragnar Oratmangoen. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi timnas Garuda? Mari kita bedah daftar pemain timnas Indonesia. Ketimpangan posisi kita mulai dulu dengan fakta dasar. Dari total 27 pemain yang dipanggil, ada 3 kiper Imel Odero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. 12 bek dengan variasi posisi bek tengah, kiri, dan kanan. 6 gelandang nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Amhei, Mark Klok. 6 penyerang, tapi hanya satu striker murni, yakni Ramadan Sananta. Jika diperhatikan, Kluivert tampaknya lebih menekankan kekuatan di sektor belakang. Bayangkan, jumlah bek yang dibawa mencapai hampir setengah dari total skuad. Sementara itu, lini depan justru tampak tipis. Para penggemar mulai bertanya-tanya, apakah ini memang bagian dari strategi pelatih asal Belanda tersebut? Ataukah ini cerminan bahwa Indonesia memang sedang mengalami krisis striker? Gaya bermain Patrick Kluivert, striker bukan prioritas. Kalau kita melihat jejak Kluivert, baik sebagai pemain maupun pelatih, ada satu pola yang bisa ditarik. Ia tidak selalu menaruh beban besar pada striker klasik. Ketika masih aktif sebagai pemain, Kluivert sendiri adalah tipe striker modern yang suka turun menjemput bola, bukan sekadar menunggu umpan di kotak penalti. Gaya inilah yang tampaknya terbawa ke filosofi melatihnya. Dalam beberapa pertandingan, ia lebih mengutamakan fleksibilitas lini serang. Artinya, meski hanya punya satu striker murni, ia bisa memaksimalkan pemain sayap atau gelandang serang untuk mengisi peran penyerang. Di Eropa, konsep ini dikenal sebagai false nine, sesuatu yang memang sedang tren di sepak bola modern. Namun, masalahnya, apakah timnas Indonesia sudah siap menerapkan itu? Ingat, kualitas dan kedalaman skuad kita tidak selalu sebanding dengan klub-klub besar Eropa yang sukses memainkan false nine. Ini yang membuat banyak pihak khawatir. Sejarah krisis striker di timnas Indonesia, kalau kita flashback sebentar, sebenarnya masalah minimnya striker murni bukan hal baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam 10-15 tahun terakhir, kita sering melihat betapa sulitnya mencari penyerang lokal yang konsisten mencetak gol, baik di liga domestik maupun level internasional. Banyak klub Liga 1 lebih memilih menggunakan striker asing mulai dari Brasil, Argentina, hingga Afrika karena dianggap lebih tajam dan berpengalaman. Akibatnya, kesempatan striker lokal untuk berkembang jadi sangat terbatas. Contoh nyata, di era 2010-an, timnas lebih sering mengandalkan Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas. Setelah mereka, regenerasi agak tersendat. Muncul nama-nama seperti Ferdinand Sinaga, Lerby Aliandri, hingga Elijah Spasojevic, striker naturalisasi. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa konsisten menjadi striker utama dalam jangka panjang. Kini, muncul generasi baru seperti Ramadan Sananta. Tapi lagi-lagi, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Ketiadaan Earl Romney dan dampaknya sebenarnya, ada satu nama yang bisa memperkuat lini depan timnas, Earl Romney. Pemain yang bermain untuk Oxford United di Inggris ini cukup menjanjikan karena punya pengalaman bermain di level Eropa. Sayangnya, ia harus absen karena cedera cukup parah yang dialami pada Piala Presiden 2025 bulan Juli lalu. Absennya Earl membuat Kluivert praktis kehilangan opsi alternatif di lini depan. Tanpa Earl, beban berat harus ditanggung Sananta, apalagi Earl adalah tipikal striker yang bisa jadi pembeda karena terbiasa bermain dengan intensitas tinggi. Bisa dibayangkan, seandainya Earl fit, mungkin daftar skuad akan terlihat lebih seimbang dan publik tidak akan terlalu heboh soal krisis striker ini. Reaksi publik dan media.
Begitu daftar skuad dirilis, reaksi netizen pun langsung bermunculan. Ada yang mendukung keputusan Kluivert, ada pula yang mengkritik keras. Media olahraga dalam negeri banyak menyoroti fakta bahwa hanya ada satu striker murni. Judul-judul berita pun terasa bombastis. Lini serang timnas Indonesia mengkhawatirkan Kluivert taruhan besar pada Sananta. Garuda hanya punya satu striker murni. Di media sosial, fans berdebat soal siapa yang seharusnya dipanggil. Ada yang menyebut nama-nama striker muda lain di Liga 1, ada pula yang menyarankan agar pemain naturalisasi baru segera diurus. Namun, pada akhirnya, publik harus menerima kenyataan, hanya Sananta yang dipercaya Kluivert untuk jadi tumpuan utama di lini depan. Dari uraian di atas, jelas bahwa kondisi saat ini memang bisa disebut krisis striker. Patrick Kluivert membawa 27 pemain, tapi hanya satu yang benar-benar berposisi striker murni. Faktor gaya bermain pelatih, minimnya regenerasi striker lokal, serta absennya Olromni karena cedera semakin mempertegas masalah ini. Dengan kondisi tersebut, timnas Indonesia harus siap mengandalkan Sananta. Jika ia tampil bagus, mungkin masalah ini bisa tertutupi. Tapi jika performanya menurun atau ia cedera, situasi bisa jadi bencana. Sobat Cek Fakta, setelah pada bagian 1 kita membahas krisis striker yang melanda timnas Indonesia, sekarang waktunya mengenal lebih dekat sosok yang kini jadi tumpuan utama Garuda, Ramadhan Sananta. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan namanya, apalagi setelah ia tampil gemilang di SEA Games 2023 dan membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Namun, siapa sebenarnya Sananta? Bagaimana perjalanan karirnya hingga akhirnya dipercaya jadi striker utama timnas di bawah Patrick Kluivert? Mari kita kupas tuntas. Masa kecil dan awal karier. Ramadhan Sananta lahir di Daik, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, pada 27 November tahun 2002. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan sepak bola. Seperti banyak anak Indonesia lainnya, Sananta tumbuh dengan bermain bola di lapangan desa. Bedanya, ia punya tekad besar untuk benar-benar menekuni olahraga ini. Perjalanan awalnya tidaklah mudah. Ia harus meninggalkan kampung halamannya dan merantau demi mencari peluang lebih besar di dunia sepak bola. Sananta sempat menimba ilmu di sejumlah SSB sekolah sepak bola lokal sebelum akhirnya masuk radar klub-klub besar. Meniti karier di Liga Indonesia. Karier profesional Sananta mulai terlihat saat ia bergabung dengan PSM Makassar pada 2022. Di klub inilah namanya mulai dikenal luas. Meski masih muda, ia mampu menembus tim utama dan bersaing dengan striker-striker asing yang biasanya mendominasi liga pertama. Sananta dikenal sebagai striker dengan insting gol yang cukup tajam. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga punya penempatan posisi yang bagus. Saat membela PSM, ia mencetak gol-gol penting yang membuat publik mulai meliriknya. Setelah itu, ia sempat pindah ke Persis Solo, klub yang cukup serius membangun skuad dengan pemain muda berbakat. Di Persis, Sananta mendapat lebih banyak menit bermain, dan ini membantunya berkembang pesat. Namun, puncak sorotan terjadi ketika ia dipanggil timnas U23. Gemilang di SEA Games 2023 tahun 2023 menjadi titik balik besar bagi Sananta. Ia dipercaya masuk skuad timnas Indonesia U23 untuk SEA Games di Kamboja. Banyak orang awalnya meragukan kemampuan striker muda ini, mengingat pengalamannya belum terlalu panjang. Namun, Sananta membuktikan diri dengan tampil luar biasa. Ia berhasil mencetak 5 gol sepanjang turnamen, termasuk 2 gol di partai final melawan Thailand yang membawa Indonesia meraih emas setelah penantian 32 tahun. Momen itu membuat nama Sananta langsung melejit. Media menyebutnya sebagai the next Bambang Pamungkas karena dianggap punya potensi menjadi striker andalan jangka panjang. Setelah SEA Games, sorotan terhadapnya semakin besar. Panggilan ke timnas senior. Performa impresif di level U23 membuat Sananta dipanggil ke timnas senior. Ia mulai mendapat kesempatan tampil di laga-laga uji coba maupun turnamen resmi. Meski belum selalu jadi pilihan utama, kehadirannya memberi opsi berbeda di lini depan. Sananta dikenal bukan tipe striker yang malas bergerak. Ia rajin menekan lawan, membuka ruang, dan kadang turun untuk membantu build-up serangan. Hal ini membuatnya cocok dimainkan di berbagai skema,
meskipun finishing masih jadi area yang perlu diasah lebih tajam. Di timnas senior, ia memang belum mencetak banyak gol, tapi kepercayaan pelatih terhadapnya menunjukkan bahwa Sananta dianggap punya prospek jangka panjang. Kelebihan Sananta sebagai striker kalau kita bedah gaya mainnya, Sananta punya beberapa keunggulan. Insting gol. Meski masih muda, ia punya naluri mencetak gol yang baik. Sering berada di posisi tepat saat bola datang. Mobilitas tinggi, tidak hanya diam di kotak penalti, ia aktif bergerak mencari ruang dan menekan bek lawan. Mental tangguh. Tampil di partai besar seperti final SEA Games menunjukkan ia tidak mudah terbebani tekanan. Kekuatan fisik. Sananta punya postur cukup ideal 178 cm dan fisik yang kuat untuk duel dengan bek lawan. Kelemahan yang masih harus dibenahi namun tentu, Sananta masih dalam tahap berkembang. Ada beberapa aspek yang sering disorot. Finishing inkonsisten, terkadang peluang emas bisa terbuang karena penyelesaian yang terburu-buru. Pengalaman internasional, belum banyak bermain di level tinggi, sehingga adaptasi melawan bek kelas dunia butuh waktu. Ketenangan, saat dihadapkan pada tekanan besar, masih ada momen ia terlihat kurang tenang mengambil keputusan. Kekurangan-kekurangan ini wajar untuk pemain seusianya dan justru bisa diperbaiki seiring bertambahnya jam terbang. Pindah ke DPM-MFC, langkah berani salah satu keputusan besar dalam karier Sananta adalah pindah ke luar negeri. Pada musim 2025-26, ia resmi bergabung dengan DPM-MFC, klub asal Brunei yang berkompetisi di Liga Super Malaysia. Banyak orang awalnya mempertanyakan langkah ini. Kenapa ke DPM, bukan klub yang lebih besar di Thailand, Korea, atau Jepang? Namun, bagi Sananta, kesempatan bermain reguler di luar negeri jauh lebih penting daripada sekadar gengsi. Dan terbukti, sejak awal ia langsung memberikan dampak. Dalam debut di Liga Super Malaysia, Sananta mencetak 1 gol dan 1 assist melawan PD Aram FC. Ini jadi sinyal positif bahwa ia bisa beradaptasi cepat. Peran di timnas Indonesia dengan hanya ada dirinya sebagai striker murni di skuad Kluivert, Sananta otomatis memikul beban besar. Banyak pihak menilai ini bisa jadi ujian terberat dalam karirnya sejauh ini. Namun, jika kita melihat perjalanannya sejak awal dari kampung kecil di Kepulauan Riau, meniti karir di Liga 1, bersinar di SEA Games, hingga kini bermain di luar negeri, Sananta adalah tipe pemain yang selalu bisa menjawab keraguan dengan kerja keras. Kalau ia bisa menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin Sananta benar-benar akan menjadi striker utama Indonesia untuk jangka panjang. Perjalanan Ramadan Sananta adalah cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang. Dari anak desa di Lingga, ia kini menjadi satu-satunya striker murni yang diandalkan timnas Indonesia. Memang masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki, tapi potensi besar sudah terlihat. Apalagi kini ia berkesempatan mengasah diri di Liga Super Malaysia, sebuah ajang yang lebih kompetitif daripada Liga Pertama. Kenapa ini penting? Karena performa di klub akan sangat memengaruhi kepercayaan diri, ketajaman, dan kesiapan Sananta saat dipanggil membela timnas. Mari kita bedah lebih dalam. Debut manis di Liga Super Malaysia ketika resmi diumumkan sebagai pemain baru DPM-MFC. Banyak pihak mempertanyakan apakah Sananta bisa langsung beradaptasi dengan iklim sepak bola Malaysia. Kompetisi di sana memang tidak sekeras Jepang atau Korea, tapi tetap lebih kompetitif dibanding Liga 1 Indonesia. Namun, Sananta langsung menjawab keraguan dengan debut yang nyaris sempurna. Pada laga perdana menghadapi PD Aram FC, ia mencetak 1 gol dan 1 assist, membantu timnya meraih hasil imbang 2-2. Gol itu bahkan lahir sangat cepat, hanya beberapa menit setelah laga dimulai. Debut gemilang ini menjadi bukti bahwa Sananta tidak canggung menghadapi atmosfer liga asing. Justru ia terlihat lebih percaya diri dan energik. Statistik awal musim sejauh ini, catatan Sananta bersama DPM-MFC di Liga Super Malaysia 2025-26 adalah sebagai berikut. Liga Super Malaysia, 2 penampilan, 1 gol, 1 assist. Keseluruhan kompetisi Liga tambah Piala V, 3 penampilan, 1 gol, 2 assist. Angka ini memang masih sedikit, tapi cukup untuk memberi sinyal positif. Apalagi menurut data dari Footy Stats,
Sananta menjadi pemain dengan kontribusi gol tertinggi di skuad DPM FC sejauh musim ini berjalan. Bagi pemain berusia 22 tahun yang baru merantau, torehan tersebut bisa dianggap awal yang menjanjikan. Adaptasi di klub asal Brunei bermain di klub luar negeri bukan hanya soal performa di lapangan, tapi juga adaptasi di luar lapangan, budaya, komunikasi, hingga ritme latihan. Sananta tampaknya cukup cepat menyesuaikan diri. DPM FC sendiri bukan klub kecil. Meski berbasis di Brunei, mereka punya sejarah panjang di sepak bola Asia Tenggara. Klub ini sering jati tamu berbahaya di Liga Singapura, dan kini mereka mencoba bersaing di Liga Super Malaysia. Dengan suasana tim yang multinasional, Sananta belajar banyak, termasuk soal kedisiplinan, pola latihan yang lebih intensif, serta tuntutan untuk selalu menjaga fisik. Hal ini jelas menguntungkan bagi perkembangannya sebagai striker modern. Perbandingan dengan striker lain di Liga Malaysia, kalau kita bandingkan dengan striker lain di Liga Super Malaysia, tentu Sananta masih jauh dari kata top scorer. Ada pemain asing yang sudah mencetak lebih banyak gol. Tapi, kita perlu melihat konteksnya, Sananta baru memulai musim perdananya. Yang menarik, Sananta langsung masuk dalam daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak di DPM FC. Artinya, dalam tim barunya, ia sudah jadi sosok penting. Bahkan beberapa media Malaysia menyebutnya sebagai penemuan baru karena jarang ada striker muda Indonesia yang bisa langsung nyetel dengan permainan liga mereka. Jika konsistensinya terjaga, Sananta bukan hanya bisa bersaing di level klub, tapi juga mengasah mental untuk laga-laga internasional bersama timnas. Peran Sananta di timnas, striker tunggal kembali ke timnas Indonesia. Dengan kondisi hanya ada dirinya sebagai striker murni, apa peran yang bisa dimainkan Sananta? Patrick Kluivert tampaknya akan mengandalkan skema dengan satu striker utama di depan. Dalam formasi semacam 4-2-3-1 atau 4-3-3, Sananta bisa jadi target man yang menahan bola, membuka ruang untuk gelandang serang, atau menyelesaikan peluang langsung. Namun, ada tantangan besar. Lawan timnas di level internasional biasanya punya bek-bek tangguh dengan postur dan pengalaman lebih matang. Disinilah kualitas mental dan fisik Sananta akan benar-benar diuji. Jika ia mampu beradaptasi seperti di DPM FC, peluang suksesnya cukup besar. Tapi kalau ia kesulitan, timnas mungkin harus mengandalkan false nine dengan pemain seperti Lillipali atau Iji. Skenario jika Sananta absen, pertanyaan besar lain adalah, bagaimana jika Sananta cedera atau tidak dalam kondisi terbaik? Tanpa striker murni lain, Kluivert harus putar otak. Beberapa skenario bisa terjadi. False nine menggunakan gelandang serang atau winger sebagai penyerang palsu. Dua winger menyerang mengandalkan kombinasi pemain sayap cepat seperti Eji dan Yakob Sayuri untuk menembus pertahanan lawan. Memanggil striker tambahan jika situasi darurat, bisa saja Kluivert menambahkan nama baru dari Liga Pertama. Namun tentu, skenario ideal adalah menjaga Sananta tetap fit sepanjang turnamen. Karena jika tidak, lini depan timnas benar-benar kehilangan taring. Tekanan publik dan harapan besar Sananta kini berada dalam posisi unik. Di satu sisi, ia adalah pahlawan muda yang diharapkan bisa jadi simbol regenerasi. Tapi di sisi lain, ia juga memikul beban besar sebagai satu-satunya striker murni di skuad. Tekanan publik tidak bisa dianggap remeh. Setiap kali ia gagal mencetak gol, kritik pasti datang deras. Media sosial bisa jadi pedang bermata dua, memberi dukungan, tapi juga bisa melukai mental. Kuncinya ada pada bagaimana Sananta mengelola tekanan itu. Jika ia bisa tetap fokus, pengalaman ini justru akan membuatnya semakin matang. Prediksi masa depan melihat tren saat ini, masa depan Sananta sebenarnya cukup cerah. Ia sudah membuktikan diri di level SEA Games, berani merantau, dan langsung menunjukkan kontribusi di Liga Super Malaysia. Jika ia bisa konsisten mencetak gol, bukan tidak mungkin dalam 2-3 tahun ke depan ia akan dilirik klub yang lebih besar di Asia Tenggara, bahkan Jepang atau Korea. Untuk timnas, Sananta berpotensi jadi striker utama hingga beberapa tahun ke depan, setidaknya sampai muncul generasi baru yang bisa menyainginya. Performa Ramadan Sananta di DPM FC menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru.
Debut dengan 1 gol dan 1 assist membuktikan kualitasnya, sekaligus memberi harapan bagi timnas Indonesia yang sedang dilanda krisis striker. Namun, beban sebagai satu-satunya striker murni tentu bukan hal ringan. Sananta harus konsisten, menjaga fisik, dan mengasah mental untuk bisa menjawab ekspektasi. Jika berhasil, ia bisa jadi ikon baru sepak bola Indonesia. Jika gagal, krisis striker bisa semakin terasa. Sobat Cek Fakta, itulah akhir dari liputan panjang kita tentang krisis striker di timnas Indonesia dan sosok Ramadhan Sananta. Dari bagian 1 hingga bagian 3, kita bisa melihat betapa kompleksnya situasi ini. Tapi satu hal pasti, harapan Garuda kini banyak bertumpu pada kaki seorang anak muda dari Lingga bernama Ramadhan Sananta.